Alright guys, you're listening to Ngegas Tapi Sayang exclusive on Revival. Yay, with Pastor Rego Lewi. Hello Larry, good to see you. This is really awesome. Akhirnya ya, yang sekian lama sering muncul di Instagram setiap I don't know how many times, setiap minggu ada postingan-postingan ngegas yang membicarakan, ya betul, ngegas tapi sayang, betul, nggak boleh setengah-setengah ya. Biasanya ngomongin hal-hal yang jarang diomongin. Kadang kalau diomongin biasanya bikin orang tersinggung kali, atau ngerasa kayak, ih, kok pastor ngomonginnya kayak gini sih. Who cares? Tapi that's it, itu yang kita coba untuk ngomongin hari ini. Especially beberapa bulan yang lalu kayak postingan tentang satu postingan ini yang dua yang ramai banget gitu. Kok bisa sih ada pastor yang udah melayani gitu ngomonginnya tentang virginity. Yang pertama, aku percaya. Thank you Larry udah bantu jadi host. Pertama kita harus ngerti dulu arti ngegas tapi sayang. Ngegas tapi sayang itu adalah ngegas tapi sayang. Nenek-nenek juga tahu ya. Maksudnya cuma sebenarnya ini postingan saya nih, hashtag ini semua bermula dari sebuah anger. Alright. Tapi kalau pendeta bilang holy anger. Holy anger. Yeah. Marah yang kudus. Marah bukan karena ada kekesalan atau karena disebelin orang atau dikeselin orang, tapi marah karena ada sesuatu yang tidak beres terjadi di kehidupan. That's it. Jadi itu yang bikin saya marah. Kenapa? Karena saya melihat bahwa dalam saya jadi hamba Tuhan ada nilai-nilai yang saya rasa orang tidak lakukan, dan padahal saya tahu kalau mereka tidak melakukan hal ini ujungnya bisa destruktif. Dan mereka akan menuai konsekuensinya, tapi masalahnya mereka nggak siap dengan konsekuensinya. Mereka suka dengan memilih, tapi mereka nggak siap dengan konsekuensinya, sehingga begitu konsekuensi destruktif datang, mereka protes, Tuhan kenapa yang terjadi padaku? Kan kesel maksudnya kan. That anger yang bikin saya kayak, saya nggak mau mereka berbuat hal sebodoh itu. Saya begini karena sayang, makanya ngegas tapi sayang. Yeah. Menarik ya, jadi topik-topik yang dibahas selama beberapa minggu mungkin ya, rutin dibahas-bahas itu memang tujuannya untuk menyadarkan sebenarnya. Bikin orang mikir, ya. Memicu, karena saya percaya bahwa anak Tuhan, nggak anak Tuhan sih sebenarnya, orang Indonesia harusnya nggak cuma hidup dari perasaan tapi mikir juga. Right. Sementara mungkin kalau Larry tahu, saya ketemu banyak orang Indo yang nggak mikir. Jadi itu that's also my struggle. So that's why saya ngomong kayak gitu. Oh oke. Tapi nggak pernah ada yang berantem kan jadi? Nggak ada sih, karena somehow Tuhan, ini mungkin Tuhan izinin saya memang punya suara ini, makanya Tuhan udah kasih saya skill untuk menyinggung orang tanpa harus buat mereka tersinggung. Oh betul, karena mereka merasa disayang. Iya, merasa disayang. Beberapa orang bilang, gue suka banget baca postingan lo menyinggung, tapi kok gue seneng ya, please singgung kami lagi dong. Apaan sih? Jadi ini mungkin beda dengan yang kalau satir-satir atau apa gitu ya. Satir, orang malah denger malah nangis kalau ngeliat konten saya. Convicted. Wow. Which is a good thing maksudnya. Padahal saya kan kok nyinyir banget. Iya. Saya kok nyindir tuh, saya nggak nyindir, saya nabrak. Kalau satir atau nyinyir tuh cuma disindir doang. Kalau saya nggak nyindir, saya di muka mereka bilang, kalau kamu begini, ujungnya begini, siap nggak? Bahasanya pun santai ya. Kadang-kadang ada kasar. Iya benar itu. Jadi yang biasanya nggak disebutin sama typical pastor disebutin juga gitu. Memang kadang kasar ya begitulah. Saya lingkungannya karena selatan ya, jadi gitu tuh ngomongnya begitu sih. Tapi terbukti somehow saya juga bingung kenapa ya. Tapi kok Tuhan pakai, saya bingung juga sih. Karena tampaknya kemarahan yang tujuannya jelas, kemarahan yang purpose-nya jelas, apalagi kemarahan tujuannya kudus. Wow. Itu tampaknya dampaknya bisa convict orang. Wow. Itu yang saya juga kaget maksudnya. Saya juga mengalami hal itu tuh, kayak kok bisa ya ternyata ya. So ngegas walaupun ngegas gitu ya, tapi tetap jadi berkat gitu ya. Iya karena lahirnya bukan dari kebencian, lahirnya dari kasih, dari sayang. That's beautiful. That's beautiful. Awesome. Yeah, so we're gonna talk about this one post, Pastor. Wow. Yang cukup ramai mencuat. Iya, ramai yang itu. Ada yang protes mungkin kenapa ngomongin ini atau? Beberapa yang protes biasanya ahli Taurat biasanya. Tapi yang generasi ini mereka happy sekali. Thank you for saying this. Ya benar. Thank you for saying this. Saya bilang ya penting soalnya sih. Karena kalau nggak ada yang ngomongin, saya tahu beberapa
ngomongin, tapi ngomonginnya tuh kayak mereka masih pakai yang pemikir, nggak di research lah maksudnya. Saya kan research maksudnya. Right. Saya research ini dari sisi teologi, dari sisi sosiologi, dari sisi psikologi, dari sisi logi-logi yang lain maksudnya. Jadi kayak mungkin ini membantu orang tuh dapat clearer picture bahwa karena kan saya dasarkan firman Tuhan semua kan. Iya. Tapi bagaimana firman Tuhan itu bisa diinterpretasikan untuk menjawab kebutuhan generasi sekarang, itu PR-nya kan butuh banyak belajar. Right. Jadi saya belajarnya cukup banyak ke situ. Ya. Alright, so mungkin beberapa yang mendengarkan bingung. Ini pertanyaan, ini lagi ngomongin postingan yang mana? So ini diambil dari postingan tentang keperawanan dan keperjakaan. Iya. Iya. Imagine, gak pernah dibahas ya. Imagine kalau teman-teman ke gereja terus tiba-tiba pastor ngomongin tentang let's talk about virginity, shall we? Kayak bingung. And then you decided to talk about this. Ya, emang nyebrang sih emang sih. Ya. Ada pak kegelisahan di balik postingan ini? Sebenarnya ada sih. Kayak setiap orang, saya percaya bahwa di Indonesia especially setiap orang punya alasan untuk mendasari sudut pandang mereka tentang virginity. Oke. Ya, yang kadang, tapi biasanya virginity kalau yang saya tahu ya, dasarnya rata-rata berdasarkan iman. Oh, alright. Rata-rata iman semua. Ya, semua orang berhak punya dasar, semua orang berhak punya iman yang jelas. Nggak salah, iman tuh iman hal yang baik. Cuma sekali lagi saya percaya bahwa iman yang benar itu selain bisa bawa masuk surga, harusnya bisa juga bikin kita bertahan di bumi. Oh, wow. Oke. Jadi harus ada dampak ya, harus ada dampak real ya. Kalau itu yang saya percaya, makanya iman, pemikiran saya, perenungan saya tentang iman selalu sebisa mungkin nginjek tanah, kok bisa sampai tenggelam di tanah gitu. Wow. Makanya bahasanya virginity dan sebagainya. Nah itu sih, itu. Dan banyak salahnya topik-topik ini simpang siur, dan kalau boleh jujur saya merasa bahwa topik-topik ini sangat berat sebelah karena saya sudah sering dengar topik ini sudah dari lama ya, dan saya menemukan bahwa di pihak di mana bahkan dulu di gereja sekalipun pihak yang selalu disalahkan rata-rata perempuan. Oke. Saya jelas bukan perempuan, akun gue segede-gede kasih Tuhan. Cuma rasanya semakin saya belajar firman Tuhan, rasanya kita perlu punya sudut pandang yang biblical tapi juga lebih baik. Itu yang bikin saya percaya. Kenapa? Karena sorry kalau agak panjang ler. Tapi contoh zaman dulu nih, pernah ada momen ya, statement-statementnya bahwa contoh keperawanan perempuan misalnya. Perempuan tuh dianggap gini, bahwa misalnya kalau perawanannya sudah tidak ada, selaput darahnya sudah tidak ada, itu seakan-akan kayak barang yang segelnya udah rusak. Right. Jadi dan itu pernah dikhotbahin di gereja, nggak cuma sekali pada waktu dulu. Dan saya rasa teman-teman yang perempuan juga pernah dengar hal-hal kayak gini. Itu semakin lama saya dewasa, saya mikirin itu sangat mengerikan. Kenapa? Karena itu memposisikan perempuan seperti sebuah barang, seperti seonggok daging, dan seakan-akan yang penting cuma selaput darahnya doang, dan yang lain nggak penting. Iya benar. Mengerikan sekali. Kualitas lain ya. Kayak kok padahal perempuan kualitasnya banyak maksudnya. Dan sementara hanya lihat dari sebuah selaput darah, itu yang bikin saya tuh nggak bisa terima. Karena disinilah saya melihat bahwa perlu ada reinterpretasi. Mungkin bukan Alkitab ya, tapi cara kita memandang Alkitab yang kita membutuh reinterpretasi. Dan karena sampai detik ini, kalau kitab Kejadian aja, kalau kita melihat dengan mata biasa gitu ya, kita akan lihat bahwa manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan selevel tapi berbeda. Fungsinya badannya memang berbeda, tapi selevel. Jadi harusnya mereka partner, bukan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Sebenarnya dasarnya itu sebenarnya seperti itu. Memang berbeda, ada sisi-sisi yang berbeda, tapi tetap nggak ngubah kenyataan bahwa mereka itu di mata Tuhan sama. Kita berangkat dari situ dulu. Oke, jadi ada ketimpangan nih yang Pastor lihat kan. Kayaknya culture, not only culture, bahkan gereja kita mungkin ya, di tempat-tempat kita berada, kayaknya tidak pernah memandang ini sebagai case yang penting. Tapi dilihatnya selalu kalau udah ada resultnya nih, ada immorality, something like that gitu ya. Kayak baru kita menyerang gitu. Iya, padahal prinsipnya kan harusnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Seharusnya. Mendingan dicegah dulu. Karena gini, saya belajar ini saya pelajari bahwa nomor satu, ada beberapa hal yang hanya perempuan bisa lakukan.